Tapi beliau saya yakin bahwa masih dibutuhkan pikiran-pikiran besarnya. Saya punya keyakinan itu. Tapi alasan pribadi saya tidak bisa mewakili. Itu biarlah Pak Luhut. Tapi pikiran besarnya adalah Pak Luhut punya pikiran yang bagus dan saya yakin negara masih membutuhkan. Ya semua yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kami dari DPP Partai Golkar dan seluruh kader dan seluruh anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, hari ini kami berkumpul semua di DPP Partai Golkar untuk merayakan HUT Golkar yang ke-60. Golkar adalah partai yang paling tua dan sudah tentu banyak mengalami fase-fase dinamika kehidupan dalam perpolitikan nasional kita dari zaman Orde Baru sampai reformasi, dan saya pikir Golkar sudah banyak kontribusinya juga kepada bangsa dan negara. Terakhir, kami dari DPP Partai Golkar dengan seluruh segenap keluarga besar Partai Golkar mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran atas kepercayaannya dengan menjadikan kader Partai Golkar menjadi pembantu Bapak Presiden dan Wakil Presiden, di mana kami 8 orang menterinya dan 3 orang wakil menterinya. Ini adalah sebuah tanda bahwa Partai Golkar secara terus-menerus mempersiapkan kader bangsa untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Saya pikir itu sebagai prolog. Silakan kalau ada yang mau tanya. 2045. Kemudian apakah nanti ada HUT Golkar yang puncak begitu Pak, akan diselenggarakan tanggal berapa dan apa juga akan mengundang presiden terpilih dan juga presiden terpilih. Terakhir Pak, mempertegas saja Pak Bahlil, tadi menarik juga disampaikan Pak Bahlil di dalam terkait dengan proporsi menteri saat ini, bahwa Partai Golkar mendapatkan 8 kursi menteri, kemudian juga 3 wamen dan juga 1 yang setingkat menteri. Ini cerita di balik ini seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan kembali kepada awak media tadi di Pak Bahlil di dalam. Terima kasih Pak Menteri. Jadi yang pertama, puncak daripada acara HUT Golkar ini akan dilakukan di bulan Desember, sekitar awal-awal bulan Desember. Ini bagian daripada rangkaian, jadi kita akan buka puncaknya di 12 Desember. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa Partai Golkar mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Mas Gibran, 8 orang menteri, 3 orang wakil menteri. Itu semata-mata karena penilaian objektif Pak Presiden Prabowo saja, bahwa kader Golkar dianggap mumpuni untuk mengisi jabatan-jabatan menteri dalam rangka membantu Bapak Presiden untuk mewujudkan visi misi dan program dan target pembangunan. Kalau ditanya tentang apa yang menjadi harapan Golkar 2045, tema nasional kita kan 2045 itu menuju Indonesia Emas, di mana salah satu ciri Indonesia Emas itu adalah pendapatan per kapita kita harus di atas $10.000 sampai dengan 20.000. Kemudian GDP kita harus menjadi GDP yang 10 besar. Kemudian penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian bagaimana terjadi transformasi ekonomi dari konsumtif ke produktif. Lewat apa? Industrialisasi, hilirisasi. Nah, ini yang ke depan kita akan dorong. Di samping itu proses pendidikan politik, demokratisasi, dan aturan-aturan main demokrasi yang lebih efisien. Ini juga menjadi bagian yang akan kita bahas bersama-sama nanti di parlemen. Dan Golkar akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pada garda terdepan dalam menginisiasi hal ini. Iya, izin Pak Bahlil, saya Niko dari Harian Kompas. Ada 3 pertanyaan Pak. Tadi Bapak menyebut ada nama Pak Luhut juga ya Pak, jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Padahal kita tahu Pak Luhut selalu bilang untuk mau pensiun. Mungkin Bapak tahu di balik itu kenapa tiba-tiba dia mau gitu Pak. Lalu yang kedua, tadi sudah pelantikan Pak Menteri dan Wamen dan gak ada PDI Perjuangan dan Nasdem. Kita tahu kalau Nasdem mungkin sudah memutuskan gabung tapi tidak mau masukin kabinet gitu Pak. Tapi menurut terawangan Bapak nih, kira-kira nih 2 barang ini bakal masuk nggak nih di tengah jalan ini? Lalu yang terakhir, mungkin
monggo sih Pak, alasan milih di DPR ini ada Komisi 10, Pak Samuel pernah bilang Komisi 10, 11, dan 12 dipilih di DPR. Nah ini ada alasan tersendiri kah? Terima kasih. Yang pertama untuk Pak Luhut, beliau adalah tokoh Golkar, beliau adalah kader senior Golkar. Kalau ditanya kenapa masuk, nanti tolong kami tidak bisa menjawab karena itu alasannya alasan senior kami Pak Luhut. Tapi beliau saya yakin bahwa masih dibutuhkan pikiran-pikiran besarnya. Saya punya keyakinan itu. Tapi alasan pribadi saya tidak bisa mewakili. Itu biarlah Pak Luhut. Tapi pikiran besarnya adalah Pak Luhut punya pikiran yang bagus dan saya yakin negara masih membutuhkan. Yang kedua menyangkut dengan partai lain, saya tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang. Silakan tanya warna kuning saja. Warna lain-lain saya tidak mau jawab. Karena jangan saya menjawab sesuatu yang bukan kewenangan saya. Silakan. Yang ketiga apa tadi? Kenapa memilih komisi 10, 11, 12? Tanya kepada ketua fraksi. Karena fraksi adalah perpanjangan tangan partai di Golkar. Saya sudah mempercayakan kepada Pak Sarmuji sebagai ketua fraksi. Urusan domestik partai, urusan domestik parlemen, biarlah Pak Sarmuji yang akan menjawab. Ya, oke? Saya pikir cukup ya. Apa lagi? Daud Pak, CNN 2 pertanyaan. Dan pertanyaan terakhir saya, 5 tahun ke depan. Yang pertama, ini syukuran HUT Golkar yang ke-60. Harusnya kemarin, tapi kemarin kan kita padat semua. Tidak ada syukuran-syukuran lain. Bahwa kemudian bertepatan dengan pelantikan menteri hari ini, itu kebetulan saja. Itu kebetulan saja. Jadi jangan dikaitkan. Tapi kalau mau dikaitkan terserah juga, karena memang baru selesai dilantik tadi kan, nggak ada masalah juga, nggak melanggar warna lain kan gitu. Yang kedua kalau ditanya tentang apa tadi, target kinerja, menteri itu berada dan bertanggung jawab kepada presiden. Menteri itu pembantu presiden. Sekalipun menteri termasuk saya adalah kader partai Golkar, tetapi saya berada dan tanggung jawabnya langsung ke presiden. Nah, 100 hari program kerja itu adalah KPI yang ditetapkan oleh presiden. Jadi nanti mungkin baru dilantik tadi, besok baru mulai dipanggil satu-satu oleh presiden, baru dikasih target. Nah, kalau persoalan target, masing-masing menteri punya target. Saya tidak diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo untuk menjelaskan target masing-masing menteri dari kader partai Golkar. Karena full, kita tegak lurus dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh presiden. Ya, makasih. Kami persilakan untuk